Shalom, selamat pagi. Bersama saya Timotius Kurniawan dari Kota Probolinggo. Dimanapun Anda berada, berkat kasih karunia Tuhan melimpah atas Anda untuk Anda diberkati. Mari kita sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Karena kita tahu bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang memberkati. Tuhan itu sudah berfirman kepada Musa dan Harun. Dan Tuhan berkata, demikianlah engkau seharusnya memberkati bangsaku, bangsa umat Israel. Kita buka sebentar di Bilangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-24, 25, 26. 24. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tanpa Tuhan tidak ada berkat. Tanpa Tuhan tidak ada proteksi. Tanpa Tuhan tidak ada kasih karunia. Dan tanpa Tuhan pula tidak akan ada damai sejahtera. Dan ini yang pertama kali dicanangkan atau diberikan Tuhan kepada umatnya bangsa Israel ketika mereka masih belum memiliki apapun juga. Mereka masih ada di padang gurun dan mereka itu masih mengembara dari satu tempat ke tempat yang lain. Mereka belum punya tempat untuk mereka beribadah, memuji memuliakan Tuhan, memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Semua itu masih belum ada kepada mereka. Dan Tuhan sudah berjanji untuk memberkati bangsa ini. Itulah sebabnya seiring dengan perjalanan waktu sampai ketika Israel memiliki seorang raja dan Tuhan berkenan kepada raja itu untuk membangun rumah Tuhan agar Tuhan itu semakin dekat dengan umatnya, semakin dekat dengan gerejanya, agar berkat Tuhan itu tercurah, kasih karunia Tuhan itu nyata, dan damai sejahtera itu ada di dalam umatnya. Kita buka sebentar di 1 Raja-Raja. 1 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Salomo demikian. Mengenai rumah yang sedang kau dirikan ini, jika engkau hidup menurut segala ketetapanku dan melakukan segala peraturanku dan tetap mengikuti segala perintahku dan tidak menyimpang daripadanya, maka aku akan menepati janjiku kepadamu yang kau firmankan kepada Daud ayahmu. Ayat 13, yakni bahwa aku, Tuhan, akan diam di tengah-tengah orang Israel dan tidak hendak meninggalkan umatku Israel. Jelas sekali Tuhan memberikan batasannya. Ikuti aturannya. Jangan meninggalkan Tuhan, menyembah kepada Tuhan. Maka Tuhan berkenan loh untuk tinggal diam bersama-sama dengan umatnya, untuk memberkati, untuk melindungi, dan untuk memberikan damai sejahtera. Ini Tuhan berfirman kepada Raja Salomo yang mendirikan bait suci Allah. Dan di mana di dalam bait suci itu tersimpan yang disebut dengan tabut perjanjian. Ya, tabut perjanjian ini mulai dibuat ketika zamannya Musa dan Harun. Ya, ketika itu Tuhan sendiri memberikan batasan-batasan hukumnya kepada umatnya agar mereka itu tidak mengikuti hukum atau aturan dari sembahan bangsa-bangsa yang menyembah kepada berhala. Tetapi Tuhan memberikan hukum, yakni hukum antara Tuhan dengan umatnya. Ya, bukan hukum antara umatnya dengan berhala-berhala yang tidak dipersembahkan, itu tidak. Dan itu tercangkup, terangkai di dalam 10 perintah Allah yang diukir sendiri oleh jari Allah pada loh batu pengganti yang dicari Musa seizin Tuhan untuk dibuatkan mengganti yang pertama kali. Nah, itu adalah buat tangan Tuhan sendiri, dan Tuhan sendiri yang buat aturan. Bukan dibuat oleh Musa, bukan dibuat oleh Harun, bukan dibuat oleh imam, bukan dibuat oleh pendeta, bukan dibuat oleh mahkamah agung, dan juga bukan dibuat oleh hamba-hamba Tuhan. Tapi Tuhan sendiri yang membuat aturan itu sendiri. Ya, 10 perintah Allah. Dan Tuhan itu ingin menunjukkan bahwa umatnya, bahwa gerejanya itu mereka itu memiliki hukum atau memiliki aturan yang
berbeda sama sekali dengan aturan-aturan penyembah-penyembah berhala dari bangsa-bangsa yang lain. Ya, Tuhan masih menyediakan mujizatnya. Ketika dia memerintahkan Musa untuk mengambil buli-buli yang terbuat dari emas dan mengisi di sana, yaitu roti mana, yang roti tidak pernah bisa dibuat oleh manusia manapun sampai hari ini. Karena roti itu turun langsung dari langit, turun langsung dari surga. Dan ketika mereka petang hari, mereka mengumpulkan roti mana ini untuk dimakan. Dan keesokan harinya Tuhan memberikan mana lagi. Mereka boleh mengumpulkan dari pagi sampai sore. Dan esok paginya demikian. Dan ketika Tuhan memberikan pengaturan atau peraturan pada hari Sabat mereka tidak boleh bekerja, mereka juga harus menyediakan waktunya full, sepenuhnya, full time untuk menyembah, memuji, memuliakan Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhannya dalam 7 hari, dalam 1 pekan. 1 hari Tuhan kuduskan yang disebut dengan nama hari Sabat. Dan ketika esok pagi hari Sabat, hari ini umat Tuhan boleh mengumpulkan sebanyak yang akan mereka makan esok pagi atau pada hari Sabat. Dengan kata lain, boleh mengambil lebih, boleh mengumpulkan double. Karena besok pagi mereka tidak bisa mengumpulkan lagi, karena mereka besok pagi akan terfokus untuk menyembah, memuji, memuliakan Tuhannya. Tetapi ada sebagian dari mereka, hari-hari biasa pun mereka itu akan mengumpulkan jauh lebih banyak. Tapi apa yang terjadi? Keesokan harinya mana ini menjadi busuk dan tidak bisa dimakan lagi. Dan yang paling mengejutkan, mana ini tadi berulat hanya dalam waktu 1 malam aja. Mana yang tadinya fresh, enak, manis, menjadi busuk dan menjadi berulat. Ini Tuhan itu menunjukkan bahwa Tuhan itu memberikan kehidupan, memberikan makanan kepada umatnya, kepada gerejanya, dengan sebatas apa yang mereka makan, bukan berlebihan. Kalau ada makanan dan sedikit pakaian pada kamu, cukupkanlah dirimu. Jangan berbuat tamak, jangan berbuat serakah, jangan berbuat rakus untuk kamu mengumpulkan sebanyak-banyaknya. No, Tuhan tidak pernah mengajarkan yang demikian. Tuhan hanya mengajarkan seberapa yang kamu butuhkan, seberapa yang kamu makan, itulah yang kamu cari, itulah yang kamu kumpulkan. Nah, sama Tuhan sudah dibuat aturannya. Kalau kita melanggar aturannya, hati kita pun, pikiran kita pun akan menjadi busuk seperti mana itu. Dan hati kita pun akan timbul ulat-ulat. Dan ulat-ulat ini sangat bahaya sekali kalau dalam hati gerejanya, umat gerejanya. Karena ulat ini sifatnya itu selalu merusak. Karena ulat ini selalu sifatnya ingin membinasakan, menggerogoti, dan menghabiskan. Bagaimana kalau hati gereja Tuhan sudah dipenuhi dengan ulat-ulat yang demikian? Maka damai sejahtera itu tidak ada lagi, kasih karunia itu tidak ada lagi, dan berkat serta perlindungan Tuhan itu tidak ada lagi. Bukan salah mananya, bukan salah makanannya, tapi salah pribadinya yang menginginkan lebih dan lebih lagi. Ya, ini sejak awal dan Tuhan sudah memberikan, dan Tuhan berkata, esok pagi aku akan turunkan mujizat lagi. Esok pagi akan ada mujizat lagi. Setiap hari akan selalu ada mujizat Tuhan. Sampai hari ini pun mujizat Tuhan itu selalu tersedia. Dan masih ada bagi saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Apa yang tidak kita makan, apa yang tidak kita minum, apa yang tidak kita pakai, semuanya Tuhan sudah menyediakan. Asal bukan untuk memuaskan hawa nafsu keinginan kita, Tuhan pasti cukupi. Tuhan tidak pernah berfirman atau Tuhan tidak pernah berkata bahwa umatnya itu akan kekurangan, itu enggak. Tapi Tuhan akan berkata, aku akan memberkati dan melindungi engkau. Ya. Nah, dengan benda-benda yang bikinan tangan Tuhan ini tadi, sama Tuhan dikatakan masukkan dalam buli-buli emas, disimpan. Begitu pula dengan 2 loh batu. Dan ketika mereka berebut jabatan imam, berebut ya, para pemimpin-pemimpin ini tadi berebut, aku aja yang jadi pendeta, aku aja yang jadi ketua sinode, aku aja yang menjadi pemimpinnya, aku aja yang menjadi majelisnya. Mereka saling berebut
Dan karena mereka melihat bahwa Harun itu abangnya Musa, dan Harun itu dekat dengan Musa, mereka pun mengintimidasi. Tuhan itu tidak hanya memakai engkau Harun, Tuhan itu tidak hanya mengurapi engkau aja Harun, tapi Tuhan itu memakai aku. Kalau kamu bisa dipakai oleh Tuhan, aku pun juga bisa. Lah, karena mereka berebut dan berebut ini tadi, makanya Tuhan perintahkan untuk mereka masing-masing meletakkan tongkatnya di kemah pertemuan, ya. Tongkat itu adalah simbol untuk mereka itu mengomandoi, atau simbol untuk mereka itu untuk memimpin dari setiap buah-buah suku-suku yang ada dalam 12 suku Israel, ya. Tongkatnya itu sampai sekarang kita kenal dengan tongkat komando, ya. Tongkat untuk memimpin mereka. Dan apa yang terjadi? Esok paginya tongkatnya siapa yang berubah? Ternyata tongkat Harun. Tongkat ini tadi yang sudah mati, sudah kering, cuma dipakai sebagai simbol untuk komando dan simbol untuk memberi aba-aba. Sekarang ini bertunas, berbunga, dan berbuah. Buahnya buah badam. Wah, luar biasa sekali. Sampai mereka itu mengerti dan tahu bahwa Tuhan itu memakai Harun. Setiap pemimpin yang dipakai oleh Tuhan, pemimpin itu selalu menghasilkan buah. Setiap pemimpin yang diurapi Tuhan, pemimpin ini selalu bertunas. Selalu mereka itu melahirkan generasi-generasi muda, generasi-generasi penerus. Setiap pemimpin yang dipilih oleh Tuhan selalu berbunga. Artinya berbunga di sana itu bisa dilihat di bawahnya, bisa dilihat kepemimpinannya, bisa dilihat hasil kerjanya, hasil karyanya. Tuhan pakai pemimpin-pemimpin gereja yang demikian. Karena Harun itu dipakai oleh Tuhan. Dan sebagai buktinya, tongkat Harun yang bertunas, bercabang, berbunga, dan berbuah disimpan di dalam tabut, yaitu disebut dengan tabut perjanjian, ya. Tabut ini tadi harus disimpan di dalam bait Allah, di ruang Maha Kudus, di mana Tuhan hadir bersama umatnya, di mana di sana Tuhan itu bisa dekat bersekutu dan berdialog dengan umatnya. Dan ini disampaikan kepada Salomo. Dan Tuhan berkata, aku akan dekat dengan umatku, karena benda-benda ini tadi yang aku simpan di dalam tabut perjanjian, benda-benda ini tadi adalah hasil karya tanganku, buah karya dari tanganku. Seorang pelukis, seorang pemahat, ataupun seorang arsitektur, dia itu bisa dikenal namanya setelah dia itu hidup ratusan tahun yang lalu. Bahkan sampai katakan ribuan tahun yang lalu. Itu dari hasil karyanya. Dari hasil karyanya bisa dikenali, wah ini aku tahu, ini lukisan Leonardo da Vinci. Padahal saya sendiri itu nggak tahu siapa Leonardo da Vinci, mukanya bagaimana, bentuknya bagaimana, tapi saya bisa mengenalnya karena lukisan Mona Lisa itu terkenal di seluruh dunia. Dan ketika ada lukisan Mona Lisa, seorang perempuan yang tersenyum tipis, ya, dengan muka yang kaku tapi bisa tersenyum tipis, di situ kita tahu bahwa ini adalah lukisan Leonardo da Vinci. Makanya banyak sekali lukisan ini digandakan, ya. Seorang pematung, seorang pemahat, kita bisa mengenali dari hasil karyanya, dari hasil patungnya. Setelah ribuan tahun yang lalu, wah ini peninggalan dari kerajaan ini peninggalan dari kerajaan ini. Dengan bentuk arsitekturnya, wah kita tahu ini peninggalan dari kaisar ini, kaisar. Padahal kita nggak tahu mukanya, kita nggak tahu rupanya, kita cuma kenal namanya. Tetapi hasil karyanya, dia bisa membuat Great Wall, tembok besar, ya, sepanjang ratusan kilometer, melewati lembah, jurang, gunung, kota, dan membelah juga gunung batu. Wah, di atas gunung. Nah, ini hasil karya arsitektur yang terkenal sekali. Kalau ada hasil karyanya, kita percaya bahwa ada personilnya. Kalau ada hasil patannya, kita percaya ada personilnya. Kalau ada hasil lukisannya, kita percaya ada pelukisnya. Dan sekarang kalau ada hasil karyanya, roti mana dengan tongkat ini tadi, dengan
dua loh batu, kita percaya bahwa ada personelnya, ada Tuhannya, ada kuasanya di tempat itu. Itu yang dimaksud Tuhan untuk dia itu bisa dekat dengan umatnya, dengan gerejanya. Sehingga ketika umatnya pada hari Sabat, mereka itu pergi ke bait Allah, membakar korban bakaran, dan memberikan kepada Tuhan sebagai korban persembahan untuk mereka memuji Allahnya. Agar berkat Tuhan ini selalu tercurah untuk umat dan gerejanya. Ini adalah rencana Tuhan dan diwujudkan lewat Raja Salomo. Selewat Raja Salomo, ketika umat Tuhan ini sudah bergaul intim dengan Allah, sehingga selama pemerintahan Raja Salomo itu menjadikan legenda bagi gereja Tuhan sampai saat ini, yakni gereja Tuhan mengalami kemakmuran. Gereja Tuhan tidak pernah mengalami ancaman. Gereja Tuhan tidak pernah mengalami resolusi pelayanannya. Gereja Tuhan tidak pernah mengalami tempat ibadahnya digusur, dibakar, bahkan dihancurkan. Dan umat Tuhan, gereja Tuhan tidak pernah diintimidasi untuk dia kapanpun, dimanapun dia untuk memuji Allahnya, bebas tanpa gangguan. Ya. Dan ini di zaman Salomo terjadi. Sehingga gereja Tuhan, umat Tuhan itu menjadi umat panutan. Karena apa? Cara hidupnya, berkatnya, caranya mereka makan, menaruh hidangan, ini semua itu sampai menjadi pujian dari negara-negara di luar negara Yerusalem, di luar kerajaannya Salomo. Sampai Ratu Sheba itu pun datang melihat hikmatnya, melihat bagaimana Salomo itu mengatur rakyatnya, mengatur orang-orang di istananya, mengatur pelayannya, mengatur imam-imamnya, sehingga antara pemerintahan memuji memuliakan Tuhan dan berkat Tuhan itu menjadi nyata. Apa yang tadi Tuhan perintahkan selalu dikatakan kepada Musa dan Harun, bahwa Tuhan itu akan memberkati engkau dan memberikan kepada engkau perlindungan. Tuhan itu menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan itu akan menghadapkan wajahnya kepadamu. Dan Tuhan itu akan memberikan damai sejahtera. Tiga berkat ini tadi itu terwujudkan ketika pemerintahan Salomo terjadi. Di mana umat Tuhan sampai memimpinnya tidak pernah lalai untuk menyembah, memuji, memuliakan Allahnya. Tidak pernah lalai melakukan peraturan Allahnya. Tidak pernah lalai untuk mengikuti segala ketetapannya. Dan tidak pernah membangkang, memberontak terhadap segala perintahnya. Maka janji Tuhan kepada umatnya, kepada gerejanya, aku akan menyertai engkau, aku akan menjadi Allahmu dan engkau akan menjadi umatku. Dan aku pun akan berdiam, tinggal bersatu dengan engkau, bersekutu dengan engkau. Dan tidak hendak meninggalkan engkau. Ini semua digenapi. Tetapi selepas pemerintahnya Salomo, setelah turun kepada anaknya, cucunya dan lain sebagainya, sampailah kepada pemerintahan Raja Hizkia. Apa yang terjadi? Bahwa Hizkia itu, dia itu menjadi raja ketika dia itu umur 21 tahun. Jadi masih muda sekali, ya mungkin baru lulus sarjana atau mungkin baru lulus kuliah. Dia itu belum berpengalaman. Dia itu sudah diangkat menjadi raja karena menggantikan ayahnya. Tetapi bukan karena usianya, bukan karena kurang pengalamannya, tetapi dari dasar hatinya. Dia itu tidak menghormati Tuhan sejak dari awalnya. Karena dia itu melihat para leluhurnya, karena dia itu melihat generasi seniornya dia, yang menjadi panutannya dia, ternyata generasi seniornya itu tidak menghargai Tuhan sekali, berontak terhadap aturan Tuhan, dan mereka itu mengikuti, hidup mengikuti bangsa-bangsa yang lain, raja-raja yang lain, raja-raja yang tidak mengenal Tuhan. Sehingga dikatakan di sini, kita buka sebentar di 2 Raja-Raja ya. 2 Raja-Raja 2 Raja-Raja pasal yang ke-24 ayat yang ke-18. Sedekia berumur 21 tahun pada waktu ia menjadi raja. 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem.
Nama ibunya ialah Hamutal binti Yeremia dari Libna. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Yoyakim. Sebab oleh karena murka Tuhanlah terjadi hal ini terhadap Yerusalem dan Yehuda, yakni bahwa ia sampai membuang mereka di hadapannya. Sedekia memberontak terhadap Raja Babel. Ya, di sini dikatakan dia itu mengikuti Yoyakim, ya. Jadi dia itu mengikuti seniornya yang tidak memberkati Tuhan. Makanya bapak-bapak, lihatlah generasi bawahmu, lihatlah anak-anakmu. Kalau engkau tidak menghargai Tuhan, kalau engkau tidak mau menyembah Tuhan, tidak mau beribadah kepada Tuhan, maka anak-anakmu pun akan mengikuti segala tingkah laku kita. Tetapi kalau kita itu rajin beribadah, rajin berdoa di rumah, rajin mengumpulkan istri dan anak kita untuk kita berdoa bersama-sama memuji memuliakan Tuhan, maka generasi-generasi muda kita akan mengikuti bagaimana kita menyembah dan memuji memuliakan Tuhan. Dan tidak pernah dikatakan di sini untuk mereka itu bisa jauh dari Tuhan. Nah, itulah sebabnya Raja Sedekia ini tadi mengikuti berontak terhadap Tuhan. Mereka itu nggak suka terhadap aturan-aturan yang sudah Tuhan tetapkan, sehingga mereka itu menjadikan segala isi hati Tuhan itu menjadi sakit. Selama 9 tahun pemerintahannya, Tuhan itu selalu kirim nabi-nabinya, nabi-nabi untuk mengingatkan, nabi-nabi untuk membuat Sedekia ini tadi berbalik kepada Tuhan. Tetapi tidak satu pun yang diindahkan oleh Sedekia. Kalau dia memerintah selama 11 tahun, 9 tahun Tuhan ingatkan, berarti dia sudah usia 30 tahun. Orang yang berusia 30 tahun itu betul-betul orang yang sudah bisa berpikir dengan intelektualnya, orang yang sudah bisa melakukan tindakan dengan bijaksana, orang yang selalu bisa berpikir tentang masa depannya, orang yang biasa menata kehidupannya. Ini sudah usia-usia yang matang. Tapi justru di sini Sedekia itu menunjukkan bahwa dia itu bukan tipe orang-orang yang bijak, bukan tipe-tipe orang yang berpikir masa depannya, bukan orang-orang yang matang untuk membina rumah tangganya. Enggak, dia itu termasuk orang yang suka kehidupannya dengan caranya dia sendiri, bisa dikatakan dia itu liar, ya. Sehingga Tuhan sangat murka, sekalipun dia itu sudah diserbu oleh Nebukadnezar. Nebukadnezar ini adalah Raja Babel, ya, dengan panglimanya. Dia itu sudah datang jauh-jauh dari Babel, dia itu menyerbu ke Yerusalem. Yerusalem dikepung selama 2 tahun. Lantaran Nebukadnezar itu mengepung tembok sekeliling Yerusalem. Dibiarkan yang di dalam tembok sana itu mereka itu kelaparan. Tetapi tembok Yerusalem ini tadi, dalam zaman raja-raja, dia itu punya aliran air rahasia, yakni aliran air itu dikenal dengan aliran Hiskia, ya. Dia itu bisa letter S begitu. Dia itu dari luar tembok airnya bisa masuk ke dalam tembok Yerusalem tanpa diketahui, tanpa bisa dicari di mana bagaimana cara masuk airnya. Sehingga penduduk Yerusalem mereka itu tidak kehausan. Sekalipun dikepung selama 2 tahun mereka itu bisa bertahan. Tetapi bahan pokok, bahan makanan mereka tidak bisa mendapatkan, karena ketika dikepung oleh Raja Babel tidak ada persiapan, mereka tidak bisa menimbun bahan makanan untuk bertahan sampai waktu yang panjang. Sehingga dalam waktu 2 tahun itu sendiri, salah satu sisi dari tembok di Yerusalem tadi itu mulai diruntuhkan, dan ketika tembok itu sudah mulai bisa dilewati, sudah mulai runtuh, bukan hanya tentara Nebukadnezar yang masuk nyerbu ke dalam, tapi justru orang-orang yang di dalam tembok tadi, dalam Yerusalem itu, mereka itu lari ke tembok, mereka itu keluar, ya, karena mereka di dalam sudah nggak tahan, sudah kelaparan dan lain sebagainya. Sehingga mereka itu keluar, maka tentara-tentara dari Babel tadi begitu mudahnya mereka masuk, membuka pintu gerbang dan menghabisi tentara-tentara yang di sana yang sudah lemah, ya, dan nyaris tidak ada perlawanan dari Sedekia ini tadi, sampai Sedekianya sendiri melarikan diri. Dan dia itu tertangkap ketika dia itu sudah mendekati kota Yeriko, ya.
Dengan singkat cerita, maka anak-anak Sedekia itu dibunuh oleh bangsa Babel ini tadi, oleh tentara-tentara Babel ini di depan mata Raja Sedekia. Wow, sampai demikian Tuhan izinkan jika gerejanya, jika pemimpinnya mereka itu berontak terhadap Tuhan, bahkan sampai keturunannya, sampai generasi mudanya itu pun dihabisi di depan mata dia. Dan ketika anak-anaknya, pegawai-pegawai istananya semua itu sudah dibunuh di depan mata Raja Hizkia, sekarang giliran Raja Hizkia matanya itu dicukil, dibuat buta, ya, sehingga tidak punya masa depan, tidak punya harapan. Dan Raja Sedekia itu dirantai, bahkan hidungnya itu pun ya dimasukin kaitan seperti seekor lembu atau seekor kuda, jadi hidungnya itu yang dicucuk, diberi rantai. Demikian pula Hizkia, tangan kakinya dirantai, diborgol, cuma bisa jalan selangkah-selangkah, dan dia itu diseret dengan telanjang, dipermalukan, dibawa ke Babel, berjalan kaki dari Yerusalem dibawa ke Babel. Kalau mati di tengah jalan ya sudah terjadi seperti itu. Dan luar biasa penghukuman Tuhan yang tadi lewat bangsa Kasdim, bangsa Babel, untuk menghancurkan Yerusalem, tempat yang dulu dibanggakan, tempat pengajaran firman Allah, tempat yang dulu itu tempat umatnya bersekutu, memuji memuliakan Allahnya, tempat yang dulu itu untuk mempersembahkan korban persembahan. Dan tempat ini pula yang menjadi terkenal ketika Raja Sheba jauh dari Afrika datang ke Timur Tengah, ke Yerusalem, untuk melihat bagaimana Tuhan memberkati umatnya, rajanya, imamnya, dan melihat bagaimana kemuliaan Allah itu dinyatakan lewat Raja Salomo. Tapi sekarang Yerusalem itu sudah tinggal reruntuhan, mulai dibakar, mulai dijarah, barang-barang suci di bait Allah semua pada dijarah. Dan satu hal yang membuat saya heran sampai hari ini, ternyata tabut perjanjian itu tidak termasuk barang-barang yang dibawa ke Babel. Dan tidak pernah dikatakan di Alkitab bahwa tabut perjanjian ini tadi di satu tempat. Sampai hari ini masih tetap menjadi misteri. Justru di mana tabut perjanjian itu berada, terlalu banyak spekulasi-spekulasi yang terjadi saat ini, yang di sinilah, yang di situlah, dan lain sebagainya. Tetapi yang pasti, buah karya Allah, hasil karya Tuhan yang ada di dalam tabut perjanjian itu sudah tidak ada lagi. Sehingga kita tuh susah mengenali. Kalau ada hasil pahatannya, ada hasil lukisannya, ada mahakaryanya, kita bisa mengenal siapa penciptanya, siapa pembuatnya. Tetapi sekarang sudah nggak ada mana itu lagi. Sudah nggak ada tongkat Harun yang bertunas. Sudah tidak ada lagi batu yang diukir oleh jari Allah ketika zaman Musa. Tabut perjanjian itu sudah nggak ada lagi. Tetapi sungguh besar kasih karunia Allah kepada kita. Tuhan itu berjanji, nanti setelah lewat 70 tahun, aku akan mengizinkan engkau kembali lagi. Aku membuang engkau selama 70 tahun di Babel, agar engkau itu sadar gitu loh, bahwa segala perbuatanmu yang telah menyakiti hati Tuhan, yang telah menistakan Tuhan, itu engkau sadar dan bertobat dan berbalik kembali. Maka aku akan menyertai untuk membangun Yerusalem kembali. Tapi saat ini hukuman Tuhan itu masih tetap berlaku. Karena Tuhan itu membalaskan kesalahan bapak-bapaknya. Tuhan itu panjang sabar. Tetapi Tuhan itu tidak pernah melepaskan mereka yang berbuat salah untuk dihukum. Nah, itu adalah Allah kita harus mengenalinya. Siapa yang bersalah? Siapa yang menistakan Tuhan? Siapa yang meremehkan firman? Dialah yang menerima akibatnya. Sekalipun itu umat Tuhan, sekalipun itu umat pilihan Allah, sekalipun dia seorang imam, seorang pendeta, seorang pemimpin agama, seorang raja, tetap sama menjalani hukuman. Dan Yerusalem diruntuhkan, tinggal reruntuhannya, diserbu dengan orang-orang Babel, dibakar, bait Allah dirobohkan, dijarah, mulai diteteli, barang-barang emasnya diambilin semua, dibawa ke Babel. Semua sama penduduknya. Yang teruna-teruna, yang kuat-kuat, yang melawan dibunuh. Anak gadisnya dibunuh. Jadi yang ditinggal itu adalah orang-orang yang sakit, orang-orang yang tua,
yang ada di Yerusalem. Yang muda-muda mau menyerah dibawa ke Babel, dijadikan budak di Babel. Ya, pohon-pohon anggur di sana dibabati semua, ladang-ladang gandum semua itu dihabisin, dibakar. Di Yerusalem tidak ada apa-apa lagi. Yang ada tinggal orang yang invalid, yang cacat, yang nggak bisa berjalan, kuat berjalan ke Yerusalem, ke Babel, orang-orang yang lemah, dan yang tinggal di sana itu betul-betul orang yang tidak berguna, yang tinggal menunggu saatnya saja. Nah, setelah 70 tahun Tuhan izinkan bangsa ini pulang lagi ke Yerusalem dengan dipimpin mulai Ezra, Nehemia dan lain sebagainya, dan mereka itu mulai membangun tembok Yerusalem dulu sampai zamannya Herodes. Nah, Herodes ini tadi untuk mengambil hati orang Yahudi, karena Herodes ini adalah bagian kekuasaan dari bangsa Romawi yang menjajah tanah Yehuda, Yerusalem, ya, untuk mengambil hati supaya dia itu bisa memerintah di sana, tidak terjadi pemberontakan atas orang-orang Yahudi. Dia bangun juga, dia perluas, dia renovasi itu bait Allah lebih besar, lebih bagus dari sejak zamannya Salomo. Dan dia bisa menguasai imam-imam kepalanya, mahkamah-mahkamah agamanya. Dan bait suci ini tadi dibangun lagi, terbentuk oleh karena kepentingan. Ada kepentingan politik di sana, ada kepentingan ingin menguasai di sana, ada kepentingan untuk membelokkan rencana Tuhan. Mereka tetap beribadah kepada Allah, kepada Yahweh. Tetapi yang diambil sekarang itu adalah hukumnya. Ya, kalau yang tadi kita katakan di tabut perjanjian tadi ada mujizat Tuhan setiap hari. Ya, di mana roti mana itu ada. Tiap hari terjadi mujizat. Dan terjadi yang tidak punya harapan, yang sudah mati putus harapannya. Kalau Tuhan berkenan memakainya, itu bisa bertunas, bertumbuh, berbuah, berbunga, yakni tongkat Harun. Begitu pula dengan frame atau hukum dari kerja Tuhan, umat Tuhan pakai hukum Allah. Tetapi sekarang tidak ada tabut perjanjian itu tadi, yang ada adalah kepentingan politik, sehingga mahkamah-mahkamah agama ini tadi mengambil hukumnya. Mujizatnya tidak pernah berkatakan. Halo? Yang mereka tidak punya harapan, tidak diberikan harapan. Mereka yang memiliki jalan buntu, tidak memiliki jalan keluar, tidak diberikan jalan keluar. Tetapi mereka dibebani dengan hukum. Hukum Taurat itu dilakukan untuk umatnya, untuk orang-orang Yahudi, bukan untuk imam kepala, bukan untuk orang Farisi maupun orang Saduki. Justru hukum ini dibebankan kepada rakyat. Makanya dulunya saya heran kenapa mereka tidak datang ke bait suci. Ternyata sekarang saya baru mengerti. Nah, mereka datang mau beribadah tapi dikasih beban. Kamu harus demikian, kamu harus memberi sumbangan demikian, kamu harus memberi perpuluhan, kamu harus dan lain sebagainya. Itu diharuskan semua. Dan kalau tidak mereka tidak melakukannya, mereka dikasih sanksi. Nah, itu sebabnya orang mau beribadah, memberikan hatinya, memberikan kasih setianya kepada Tuhan, tapi mereka masih dikasih beban. Itu sebabnya mereka itu banyak yang enggan datang ke bait suci. Nah, ini terjadi ketika zaman Herodes. Karena imam-imam kepala ini tadi kehidupannya dijamin oleh raja. Sehingga kehidupan para imam ini menjadi makmur. Para imam itu punya tempat tinggal pribadi. Nanti kalau saudara pergi ke Yerusalem, nanti akan dibawa dalam satu tempat, ya. Tempat di sana masih ada sampai sekarang terpelihara, yaitu rumah atau tempat kediaman imam besar Kayafas, ya. Rumahnya besar sekali, gede sekali, dan dijadikan objek turis di sana, ya. Seorang imam, pemimpin besar mahkamah agama, dia itu memiliki aset pribadi. Padahal dulu ketika Tuhan menetapkan suku Lewi untuk menjadi pelayan Tuhan, untuk menjadi hamba Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, mereka itu tidak dikasih milik pusaka, tetapi mereka itu dikasih perpuluhan, ya, dari bangsa-bangsa, dari suku-suku yang lain. Mereka perpuluhannya itu masuk diatur untuk kehidupan suku Lewi. Tetapi
zaman Imam Besar Kayafas, yang mereka menamakan dirinya adalah suku Lewi, ya, imam kepala, tapi ternyata mereka itu memiliki kekayaan yang bikin upah. Ya, itulah sebabnya. Jadi kalau gereja Tuhan dibangun dengan kepentingan, dibangun dengan meminta sumbangan kanan kiri, bikin proposal, bikin lain sebagainya. Gereja Tuhan dibangun dengan maksud tertentu untuk memupuk kekayaan, untuk memupuk aset dari mereka yang mengelolanya. Dan Tuhan Yesus sendiri ketika dia datang, dia melihat dengan kondisi yang demikian, bahwa gereja Tuhan, rumah Tuhan dibangun bukan untuk memuji memuliakan Tuhan, tapi mereka dibangun dengan demikian gedenya dan demikian mewahnya untuk menjaring, karena untuk memperkaya diri sendiri, dan umatnya tidak diajarkan kebenaran, tetapi selalu dibebani dengan hukum. Apa yang Yesus katakan? Kita buka sebentar Alkitab kita. Injil Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-41. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau, menghimpit engkau dari segala jurusan, dan mereka akan membinasakan engkau serta dengan pendudukmu, dengan tembokmu. Mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Wow, perkataan Yesus ini lebih dahsyat dengan firman Tuhan yang lewat Nabi Yeremia, bahwa Yerusalem itu akan dijadikan reruntuhan. Tetapi Yesus itu bukan hanya menjadi reruntuhan, tapi ini akan dihimpit dari segala arah, diruntuhkan, dirobohkan, sampai satu batu pun tidak terdapat yang tersusun. Jadi nggak ada batu yang bertumpuk lagi, rata semua dengan tanah. Ini Yesus sendiri yang mengatakan. Karena apa? Gereja Tuhan itu sudah menjauh dari ajaran Tuhan. Imam-imam kepalanya, mereka yang dipercaya membawakan firman Tuhan, mereka itu malah dengan motivasi untuk memperkaya dirinya sendiri. Mereka itu malah mendirikan bait suci bukan untuk menyembah memuliakan Tuhan, tapi untuk menyenangkan Raja Herodes. Karena Raja Herodes itu yang menentukan prosesinya. Karena Raja Herodes itu yang menyaplai segala kebutuhannya. Dan Tuhan gak mau gerejanya, umatnya terpaut kepada Allahnya bangsa lain, cara ibadahnya bangsa lain, tata caranya bangsa ibadah lain, yang hanya untuk menyembah dan menyembah kepada berhala. Tuhan mau umatnya dengan Allahnya, dengan Yesusnya, untuk mereka bersekutu intim, melakukan firman yang benar. Itulah sebabnya Tuhan, dulu aku pernah melakukan ketika Yerusalem diruntuhkan 70 tahun di Babel. Mereka pulang, mereka membangun. Hanya sebentar aja mereka itu dengan arah yang benar menyembah kepada Tuhan. Tetapi kini ketika bangsa Romawi masuk, seharusnya mereka terhimpit, mereka mencari Tuhannya, mereka mencari Allahnya, minta tolong kepada Tuhannya untuk mengusir penjajahnya. Tapi sekarang mereka malah berkompromi dengan orang-orang Romawi, dengan Herodes. Mereka kompromi dengan bangsa penjajah. Karena apa? Karena mereka dicukupi, karena mereka dikasih aset, karena mereka dikasih menjadi apa yang mereka butuhkan. Sehingga dari isi yang ada di dalam tabut Tuhan tadi itu, yang dua itu sudah nggak dianggap lagi, dianggap nggak ada. Hukumnya diambil, tapi bukan untuk umat Israel keseluruhannya termasuk para imam dan rajanya, tetapi dibebankan kepada umatnya. Sedangkan mereka para pemimpinnya, mereka tidak melakukan Taurat. Nah, itulah sebabnya Yesus datang. Yesus ingin meruntuhkan Yerusalem dan ingin menjadi tanah yang rata, ya. Karena Tuhan ingin membangun sendiri gerejanya. Kalau dulu dibangun oleh Salomo, aku memberikan perintah harus demikian, demikian, demikian. Tapi turun kepada generasi-generasi berikutnya sudah lupa apa yang dilakukan oleh nenek moyang mereka. Sehingga mereka berlaku semaunya sampai diruntuhkan, sampai mereka ditawan.
Ketika sudah selesai tawanannya suruh bangun lagi. Sekarang mereka dengan motif yang lain, motif kepada penjajah, mereka pro di sana, malah firman Tuhan itu dipangkasi, ya. Cuma hukumnya aja yang diajarkan. Dan sekarang Tuhan mau ini diruntuhkan. Tidak satupun batu yang tersusun terletak lagi sebagai buatan tangan manusia. Tuhan mau membangun gerejanya dengan caranya Tuhan. Kita buka di Yesaya sebentar. Yesaya 49. Yesaya pasal yang ke-49. Ayat yang pertama. Dari Yesaya 49. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, dan telah menyebut namaku sejak dari kandungan ibuku. Tuhan ingin membuat gerejanya gereja yang hidup. Sejak dari kandungan pun sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Dan Tuhan menyebut gerejanya dengan namanya. Saudara dan saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, percayalah, namamu sudah diberikan oleh Tuhan sejak kita dari kandungan ibu kita. Amin. Haleluya. Karena kitalah bangsa imamat dan rajani. Glory. Ayat yang ketiga. Ia berfirman kepadanya. Ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Ayat yang kelima. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungannya untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, supaya Israel dikumpulkan kepadanya. Maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatan dan firman-Nya. Wow, haleluya. Tuhan membangun gereja yang hidup, bukan gereja yang dibuat oleh tangan manusia. Tapi tangan Allah sendiri yang membentuknya, bukan modelnya dengan para arsitek, tetapi arsiteknya ialah Allah. Kita dibentuk, modelnya Tuhan yang menentukan, bahannya Tuhan yang menentukan, untuk kita menjadi gereja yang hidup, di mana Roh Allah diam dan tinggal dalam kita. Modelnya ditentukan oleh Tuhan, bahwa hidupmu hanya untuk Tuhan, bahwa engkau hanya untuk memuji memuliakan Tuhan. Tidak ada Allah yang lain. Yang ada adalah aku, Alfa dan Omega. Yang adalah aku, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Rajamu. Jika kita mau dibentuk dengan tipe arsitek yang seperti ini, kita mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja kita, dan kita minta ampun, bertobat atas seluruh kesalahan kita, maka Tuhan akan memberikan Roh-Nya ke dalam batinmu, ke dalam hatimu, untuk engkau menjadi umat-Nya. Dan Allah, Tuhan menjadi Tuhan Allahmu. Engkaulah bait Allah yang kudus, engkaulah bait Allah yang suci, di mana Roh Allah tinggal diam di dalam engkau. Dan barang siapa yang membinasakan bait Allah, dia sendiri akan dibinasakan oleh Allah. Gereja Tuhan bukan tanganan manusia, bukan bangunan-bangunan yang dibentuk manusia. Bangunan bisa runtuh, bangunan hebat pun bisa diresolusi, bangunan hebat pun bisa dibakar, bangunan yang luar biasa pun bisa digusur. Tetapi gereja Tuhan yang hidup, yang dibentuk oleh arsiteknya Tuhan Yesus sendiri, tidak pernah bisa diruntuhkan. Glory, haleluya. Saudara dan saya itu adalah gereja Allah yang hidup, gereja Tuhan Yesus Kristus yang hidup, di mana Tuhan selalu memberkati kita dan melindungi kita. Dan disitulah Tuhan menyinari dengan wajah-Nya untuk kita memperoleh kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan saya, agar kita mendapatkan damai sejahtera, berkat yang dari dulunya diberikan kepada Harun dan Musa, dan kini turun pada saudara, bukan lewat Harun dan Musa lagi, tetapi lewat Yesus Kristus Tuhan dan Raja kita. Amin. Haleluya. Sampai di sini firman Tuhan. Tundukkan kepala. Saya akan berdoa untuk saudara.
Bapa, hamba mengucap syukur atas kasih karunia yang Kau berikan bagi kami. Untuk pagi hari ini Tuhan Yesus sudah memberikan firman-Nya untuk kami mengerti firman-Mu dan kami mempercayainya dan kami ingin melakukannya agar kehidupan kami pun diberkati dimanapun kami berada, dimanapun gereja Tuhan Yesus berada, gereja Tuhan Yesus akan diberkati. Kita semua yang sudah dengar firman Tuhan sama-sama berkata amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa.